Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Jumpa kembali dengan Bu Yanis. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, muatan matematika, yaitu tentang perbandingan panjang benda dan menyelesaikan masalah panjang benda. Yuk kita mulai ya. Nah, masih ingat kan? 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 cm. Nah, masih ingat ya anak-anak? Ini adalah salah satu patokan yang harus kita ingat. Selain itu, kita bisa menggunakan ini tangga satuan untuk mengubah satuan dari meter ke sentimeter atau sebaliknya dari sentimeter ke meter. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, oke, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, boleh menggunakan rumus yang pertama atau menggunakan tangga satuan dari meter ke sentimeter, turunnya 2, berarti dikali berapa? Dikali 100. Oke ya, perhatikan 2 kali 100 sama dengan, iya betul, 200. Perhatikan contoh berikutnya ya. Oke, contoh kedua. Nah, 300 cm berapa meter? Nah, di sini dari senti ke meter. Nah, perhatikan dari senti ke meter berarti naik 2, berarti diapakan? Dibagi 2. Nah, dibagi 100. Nah, ini ada, masih ingat ya? Kalau ada nolnya maka kita coret nolnya. Nah, kita coret ya sama. Nah, berarti tinggal 3 dibagi 1, maka hasilnya adalah 3 meter. Maka 300 cm sama dengan 3 meter. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan panjang benda. Nah, anak-anak, bagaimana caranya? Kita perhatikan dulu ya. Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuannya harus sama. Kalau satuannya meter, harus meter semua. Kalau satuannya sentimeter, maka harus sentimeter semuanya. Begitu ya, harus disamakan dahulu satuannya. Nah, misalnya jika ada benda yang satuan berbeda, salah satunya harus diubah ke sentimeter atau ke meter seperti yang sudah Bu Yani jelaskan tadi ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Oke, perhatikan contoh berikut ya nak. Nah, ini ada buku panjangnya 20 cm. Ada spidol panjangnya 12 cm. Dan yang terakhir adalah ballpoint panjangnya adalah 11 cm. Nah, perhatikan. Nah, ada pertanyaan, benda yang terpanjang adalah, benda yang terpendek adalah. Nah, untuk mengetahui mana benda terpanjang dan mana benda yang terpendek, kita lihat dulu satuannya dari buku, spidol, ini ya, buku, spidol, dan ballpoint. Apakah satuannya sudah sama di sini? Oke, nah dari contoh ini satuannya sama, yaitu sentimeter. Setelah satuannya sama, maka perhatikan angkanya. Nah, sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan pertama ya. Benda yang terpanjang adalah, iya, yang 20 cm. Yang 20 cm apa? Buku. Benda yang terpendek, nah apa? Ya, betul sekali, ballpoint. Nah, dari kalau kita sudah mengetahui mana yang terpanjang dan mana yang terpendek, bagaimana kalau kita urutkan? Nah, jadi urutan benda dari yang terpanjang adalah buku, spidol, ballpoint. Nah, kalau dari yang terpendek ke terpanjang apa kira-kira? Ya, betul sekali, ballpoint, spidol, dan buku. Itu kalau dari yang terpendek ke terpanjang. Kita lanjutkan contoh lain. Nah, ini ya, ini berbentuk cerita. Nah, Buyung dan teman-temannya sedang belajar bersama. Mereka mencoba mengukur panjang lengan teman-temannya.
Alat ukur yang digunakan adalah meteran. Biasanya meteran pita ya yang dipakai. Berikut hasil pengukuran yang mereka lakukan. Panjang lengan buyung adalah 30 cm. Panjang lengan wulan adalah 24 cm. Panjang lengan beni adalah 26 cm. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa satuannya sama ya, yaitu sentimeter. Sekarang, nah dari contoh di atas, maka kita bisa membuat perbandingan. Biasanya kalau perbandingan itu ada lebih panjang, lebih pendek, sama dengan, ya kan? Nah, sekarang coba kita baca ya. Lengan buyung titik-titik dari lengan beni. Nah, lengan buyung sama beni. Buyung 30, beninya 26. Maka lengan buyung apa kira-kira? Iya, betul sekali, lebih panjang. Lengan buyung lebih panjang dari lengan beni. Sekarang yang kedua, lengan wulan titik-titik dari lengan beni. Lengannya wulan 24, lengannya beni 26. Maka iya, lebih pendek. Nah, urutan lengan dari yang terpanjang ke pendek, kira-kira lengannya siapa yang paling panjang? Iya, betul sekali, urutannya berarti buyung, beni, dan wulan. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini berikut data panjang pita yang dimiliki Dayu. Nah, perhatikan ini ya. Ada pita kuning, panjangnya 200 cm. Pita hijau panjangnya 250 cm. Pita pink 2 meter 80 cm. Pita biru 2 meter. Pita merah 205 cm. Nah, kita lihat pertanyaannya. Nah, pita Dayu yang paling panjang adalah, nah, yang nomor 2, pita Dayu yang berwarna titik-titik dan titik panjangnya sama. Nah, nanti kita cari panjang yang sama. Nah, sekarang urutan pita Dayu dari yang terpendek ke panjang. Nah, untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan itu, kita lihat dulu tabelnya. Nah, di dalam tabel itu ada 2 pita yang satuannya berbeda dari ketiga pita yang lain. Nah, ada yang satuannya sentimeter, ada yang meter. Nah, bagaimana Bu cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Nah, kita samakan dulu satuannya. Nah, di sini kita akan menjadikan sentimeter. Nah, kita tulis dulu yang satuannya sama ya. 200 cm, 250 cm, dan 205 cm. Nah, kenapa yang nomor 3 dan 4 ini tidak kita tulis dulu? Nah, begini. Nah, sekarang dari 2 meter kita jadikan dulu ke sentimeter. Masih ingat berapa jadinya? Ya, betul, 200. Nah, 200 cm. Yang 80 nggak usah dijadikan ke sentimeter karena satuannya sudah sentimeter. Maka 200 cm ditambah 80 cm sama dengan 280 cm. Nah, masih ingat ya, yang 2 meter jadi berapa? Ya, betul sekali, 200 cm. Nah, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Pita Dayu yang paling panjang adalah yang mana kira-kira? Ya, betul, pita yang pink. Nah, sekarang pita yang panjangnya sama, kita lihat mana yang sama panjangnya. Nah, ini ya, kuning sama biru. Pita kuning dan biru panjangnya sama, yaitu 200 cm. Sekarang urutan panjang pita Dayu dari yang terpendek ke panjang. Nah, dari yang terpendek berapa sentimeter? Ya, betul, 200 cm, yaitu pita kuning atau biru panjangnya sama, diikuti dengan pita merah yang 205 cm. Setelah merah yaitu hijau, dan yang paling panjang itu adalah pita pink. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Ini mudah sekali. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan masalah panjang benda dalam bentuk soal cerita. Oke,
kita sudah belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini poin pentingnya ya anak-anak. Poin pentingnya adalah ini ya, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu, tidak boleh berbeda. Kalau sentimeter harus sentimeter semua, kalau meter harus meter semua. Oke, contohnya. Oke, Siti mempunyai pita yang panjangnya 3 meter. Kemudian ibu memberikan 200 cm pita kepada Siti. Berapa sentimeter pita yang dimiliki Siti sekarang? Nah, awalnya Siti itu punya pita 3 meter. Kemudian diberi ibu lagi 200 cm. Di sini, nah, sebelum kita hitung, ini dijadikan sentimeter dulu. Jadi ada satu satuan yang berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Yang meter harus kita jadikan sentimeter. Nah, penyelesaiannya perhatikan baik-baik. Nah, ini ya. Nah, tadi 3 meter berapa senti? Nah, 300 senti. Nah, sehingga panjang pita Siti adalah 300 cm. Diberi ibu berapa? 200 cm. Kalau diberi berarti pita Siti itu bertambah, maka 300 ditambah 200 hasilnya berapa? 500 cm. Jadi pita yang dimiliki Siti sekarang adalah 500 cm. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, panjang tali udin adalah 5 meter. Tali tersebut dipotong sepanjang 2 meter yang akan diberikan ke Edo. Berapa meter panjang tali udin sekarang? Nah, di sini satuannya sama. Ya, sama-sama meter, maka mudah sekali, tidak harus ada yang diganti satuannya. Nah, berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. 5 meter dikurangi 2 meter sama dengan 3 meter. Jadi panjang tali udin sekarang adalah 3 meter. Begitu ya anak-anak, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum Bu Yani akhiri, anak-anak nanti akan mengerjakan soal online ya. Anak-anak sebelum mengerjakan soal yang online, silahkan dilihat dulu buku paket Yudhisthiranya ya nak ya. Nah, di halaman 93 dan 94 itu ada latihan mengukur. Nah, 110 sampai 111 juga ya. Dan 123. Nah, silakan anak-anak kerjakan itu dulu sebagai latihan mengukur diri sendiri sudah paham atau belum tentang video yang sudah Bu Guru sampaikan ini ya anak-anak. Sebelum anak-anak paham, diusahakan untuk tidak mengerjakan soal online dulu supaya nanti hasilnya lebih baik dari soal latihan yang sebelumnya. Begitu ya anak-anak. Untuk latihan dan di buku paket untuk latihan anak-anak ya. Silahkan dikerjakan sungguh-sungguh. Setelah selesai, silahkan mengerjakan soal online yang sudah diberikan linknya oleh Bu Guru masing-masing. Begitu ya. Sekian dari Bu Yani. Bu Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.